Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Abdul Rojak, saya kelas EP04 di STIE Budi Pertiwi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah K3S yang dosen pengampunya yaitu Bapak Pedro da Silva STMT dengan tema pengawasan norma lingkungan kerja. Dalam norma lingkungan kerja ada yang disebut Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat dengan SMK3. Untuk SMK3 ini sangat penting diterapkan di sebuah perusahaan, di mana untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Untuk penerapannya, yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap regulasi K3. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga, mengurangi biaya akibat kecelakaan kerja. Yang keempat, menciptakan budaya kerja yang aman. Selanjutnya, cara SMK3 mengurangi risiko. Yang pertama, pelatihan K3 untuk pekerja. Yang kedua, dengan menginspeksi dan audit rutin. Yang ketiga, evaluasi risiko dan mitigasi bahaya. Yang keempat, penggunaan alat pelindung diri atau disingkat di APD. Yang kelima, sistem pelaporan insiden. Selanjutnya, ada yang disebut nilai ambang batas atau NAB dalam penggunaan lingkungan kerja. NAB punya peran penting. Yang pertama, melindungi pekerja dari paparan berlebih faktor fisika dan kimia atau fisik. Yang kedua, batas aman paparan zat berbahaya. Yang ketiga, digunakan untuk pemantauan lingkungan kerja. Yang keempat, contoh batas kebisingan 85 dB, kadar bahan kimia berbahaya. Yang kelima, mencegah dengan APD dan kontrol teknis. Selanjutnya di sini ada yang disebut faktor bahaya di lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja, yaitu fisik, kimia, biologi, fisiologi atau ergonomi, dan psikologi. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, contoh fisik. Contohnya, contoh bahayanya itu kebisingan mesin, suhu ekstrim, dan radiasi. Terus dampak jika tidak diawasi yaitu mengakibatkan gangguan pendengaran, stres panas, kerusakan jaringan tubuh. Yang kedua, kimia. Contoh bahayanya paparan bahaya bahan kimia berbahaya seperti asbes atau benzena. Dampaknya yaitu keracunan atau gangguan pernapasan kanker. Terus biologi. Contoh bahayanya itu mikroorganisme patogen atau virus bakteri. Dampak jika tidak diawasi yaitu infeksi penyakit menular seperti hepatitis atau COVID-19. Selanjutnya yaitu faktor fisiologi atau ergonomi, di mana contoh berbahaya posisi kerja yang tidak ergonomis, pengangkatan beban berat. Terus dampaknya yang tidak diawasi yaitu jika tidak diawasi yaitu akan mengakibatkan cedera otot dan sendi serta nyeri punggung. Yang terakhir, psikologi, di mana contohnya stres akibat tekanan kerja, terus konflik antar rekan kerja. Nah, dampaknya kalau tidak diawasi yaitu akan mengakibatkan kelelahan mental, burnout, gangguan kesehatan mental. Oke, contoh kasus di sini. Contoh kasusnya di sini
ada bahaya fisik. Yang pertama, pekerja di industri konstruksi terpapar kebisingan tinggi yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran jika tidak memakai earplug. Yang kedua, bahan kimia. Pekerja di laboratorium terpapar bahan kimia tanpa alat pelindung diri yang memadai, meningkatkan risiko keracunan. Oke, di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan-peraturan lainnya terkait pengawasan lingkungan kerja berperan dalam penetapan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Di sini perannya itu pertama menetapkan standar keselamatan kerja. Terus di pasal 3 ada perlindungan terhadap bahaya. Di pasal 9 ada pelatihan K3 untuk pekerja. Di pasal 14-nya ada pelaporan kecelakaan kerja. Contoh penerapannya, pertama di industri kimia, perusahaan wajib menyediakan sistem ventilasi memadai untuk mengurangi risiko paparan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, jika terjadi kecelakaan kerja di pabrik, manajemen harus segera melaporkannya dan menyusun laporan penyelidikannya. Terakhir yaitu langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja melalui pemantauan dan pelaporan lingkungan kerja. Langkah-langkahnya yaitu pertama, pemantauan lingkungan kerja, di mana perusahaan melakukan pengukuran rutin terhadap faktor fisika, misalnya kebisingan dan kimia, misalnya kadar bahan kimia di lingkungan kerja. Yang kedua, penyediaan alat pelindung diri atau APD. Perusahaan wajib dan mewajibkan penggunaan APD kepada seluruh pekerja seperti masker, sarung tangan, dan pelindung telinga sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja. Yang ketiga yaitu pelatihan K3, di mana perusahaan memberikan pelatihan keselamatan secara berkala kepada pekerja mengenai prosedur darurat, penggunaan APD, dan penggunaan bahan berbahaya. Yang keempat, pelaporan insiden dan near miss, di mana perusahaan menerapkan sistem pelaporan insiden yang memungkinkan pekerja melaporkan kondisi berbahaya tanpa takut mendapat sanksi. Yang kelima, audit K3. Perusahaan melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Terus peran pelaporan dalam perbaikan kondisi kerja. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan, yaitu laporan kecelakaan kerja atau insiden menjadi dasar untuk evaluasi dan peningkatan kebijakan K3. Yang kedua, identifikasi area risiko tinggi, di mana membantu mengidentifikasi area atau aktivitas yang memiliki risiko tinggi sehingga tindakan preventif dapat diambil. Yang ketiga, peningkatan prosedur keselamatan. Informasi dari pelaporan dapat digunakan untuk menyempurnakan prosedur kerja dan meminimalkan kecelakaan kerja di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.